Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi uli sidq wal wafa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sahimin sahimat pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kajian Muzakarah Ramadan kita kali ini adalah tema yang sangat produktif dan kontemporer, yaitu tantangan puasa di era digital. Pendengar rahimakumullah, ada dua sisi kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, yang disebut dengan sisi syarafuz zaman wa syaraful makan, kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Maka apapun eranya, mau era digital maupun era manual, selama kita berada pada dua posisi ini, maka kita mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Sisi pertama adalah syaraful makan, tempat yang mulia. Di saat kita beribadah di tempat yang mulia seperti di masjid, musalla, ya, atau lebih misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu adalah syaraful makan, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita beribadah di tempat yang mulia, maka pahalanya akan berlipat ganda, ya, akibat kemuliaan tempat. Tentu di samping kemuliaan tempat pasti ada awaik, ada tantangan, ada rintangan yang harus dihadapi oleh orang yang melaksanakannya. Misalnya kita ke Masjid Nabawi, tentu menggunakan ongkos, tenaga, biaya, dan seterusnya. Kemudian kita ke Masjidil Haram, tentu ada biaya, tantangan lainnya. Artinya bahwa setiap kemuliaan pasti ada tantangannya, pasti ada tantangan sekaligus peluang yang dihadirkan oleh orang yang melaksanakannya. Maka ibadah pada posisi syaraful makan, tempat yang mulia, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kedua adalah syarafuz zaman, mulia waktunya. Di saat kita melaksanakan ibadah di luar Ramadan, tentu akan lebih besar pahalanya di luar Ramadan. Beribadah, qiyamul lail, salat tarawih, tadarus, tafakur, tadabbur, ya, di bulan Ramadan, maka itu akan lebih besar pahalanya di luar Ramadan. Begitu juga kita berpuasa di siang hari Ramadan, dari tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tentu pahalanya lebih berat, lebih besar, dan fadilahnya lebih mulia. Karena fadilah dan kemuliaannya lebih besar dan lebih mulia, maka tentu tantangannya lebih besar. Awaik dan masyakilatnya tentu lebih besar dibanding dengan ibadah di luar Ramadan. Ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di era digital ini, pasti punya tantangan yang tidak ringan. Tapi sekali lagi, di balik tantangan itu akan menghadirkan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Dan ibadah, ya, jika berat prosesnya, berat tantangannya, maka pahalanya lebih besar. Misalnya dalam kaidah, misalnya kan al-ajru ala qadril masyaqqah. Itu sebabnya kita puasa pada bulan Ramadan itu pada siang hari, bukan malam hari. Sekiranya kita puasa pada malam hari, mungkin ya implikasi atau athar, efek dari puasa itu tidak berpengaruh positif. Sebabkan karena kita malam hari itu istirahat dan tidur. Tapi kita berpuasa pada siang hari, pasti kita akan merasakan lapar, haus, dahaga, dan seterusnya. Maka pahala bergantung kepada berat dan ringannya tantangan dan rintangan. Tantangan-rintangan bagi kita yang beribadah pada bulan suci Ramadan di era digital adalah tentu terkait tentang wasailul i'lam, media-media sosial yang bisa menyebabkan kita tidak fokus dan bisa menyebabkan kita tidak konsentrasi terhadap kreativitas, produktivitas kita beribadah. Ya, era sekarang para pendengar lebih banyak era masyarakat menunduk. Kenapa masyarakat menunduk? Karena lebih banyak asyik dengan gadgetnya masing-masing. Ya, masyarakat yang tegak itu jarang sekali kita lihat. Kenapa? Karena ya tidak asyik dengan HP, handphonenya. Era sekarang banyak kita lihat masyarakat menunduk. Kenapa? Karena asyik dengan gadget, membaca WA,
ya, melihat Instagram, kemudian melihat YouTube, TikTok dan seterusnya. Ini adalah era digital yang bisa saja mengurangi kreativitas dan produktivitas kita dalam beribadah. Tapi jika kita mampu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang konstruktif untuk menghadirkan kemuliaan di bulan Ramadan, hal yang tadi itu bisa bermanfaat untuk ya kita semua bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pendengar rahimakumullah, maka ada kiat yang penting di samping kita menghadapkan tantangan-tantangan di era digital, era informasi teknologi yang begitu masif, ya semua serba digital, semua serba terrekod dalam jejak-jejak digital, maka kita harus punya strategi yang konstruktif yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi di era digital itu. Dalam kitab Al-Wasail Al-I'lam Al-Islamiyah karya Syekh Muhammad Hamzah, beliau memberikan kita tips ya strategi yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di era digital. Beliau katakan pertama bahwa orang yang berada dalam lingkaran-lingkaran teknologi yang begitu masif, maka harus punya komitmen yang kuat. Yang pertama, dia adalah al-hurmah wal ihtiramu lil waqti. Pertama, bagi kita saat kita berpuasa atau beribadah di bulan Ramadan, kita harus punya komitmen untuk menghormati waktu. Bulan Ramadan adalah bulan suci, waktu-waktu Ramadan adalah waktu-waktu kemuliaan, keberkahan, maka kita harus punya komitmen untuk menghormati waktu itu. Jangan sampai waktu-waktu siang-siang Ramadan, malam-malam Ramadan, lahgo lewat tanpa ada ibadah di malam atau siang harinya. Maka komitmen kita yang pertama adalah al-hurmah wal ihtiramu lil waqti. Kita menghormati ya begitu datangnya kemuliaan, pahala, fadilah bulan Ramadan. Meskipun ya era digital ada banyak media-media online, media-media sosial berseliweran di tengah kita, tapi kita bisa membagi waktu, bisa menghormati waktu, maka produktivitas dan fokus kita dalam beribadah bisa kita raih. Ini tips yang pertama menurut Syekh Muhammad Hamzah. Yang kedua adalah tansyiatul hamasah lil ibadah. Kita harus punya motivasi untuk membangkitkan semangat dalam beribadah. Jika kita semangat dalam beribadah, ya baca Quran, i'tikaf, tadarus, tarawih, silaturahim, menjaga ya originalitas, kemuliaan, kemurnian, keaslahan, kesahihan puasa kita, dengan kita menjaga komitmen ibadah kita, maka kita tidak akan merasa terganggu dengan media-media digital yang terkadang tidak berkontribusi positif pada diri dan karakter seseorang. Maka tips yang kedua menurut Syekh Muhammad Hamzah adalah tansyiatul hamasah lil ibadah. Ada ya membangkitkan motivasi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun ibadah mahdhah, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah masnunah, ibadah-ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, tips yang harus kita jalani dalam menghadapi tantangan di era digital itu adalah al-ikhtiyar wal intikhab lil wasailil munfi'ah. Beliau katakan bahwa kita harus selektif, harus memilih dan memilah ya share sesuatu media-media yang bermanfaat. Ya, misalnya WhatsApp sangat bermanfaat untuk menjalin silaturahim. WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube adalah sangat bermanfaat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi kita bisa membatasi diri, hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang produktif, yang kita kaji, yang kita lihat, yang kita share, yang kita telaah dan pelajari. Maka beliau katakan kita harus memilah hal-hal yang positif dari media-media digital itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, beliau katakan bahwa al-ibtiad anil mazannis su. Ini penting bagi kita untuk kita menjauhi hal prasangka yang buruk. Di saat kita mendapat informasi yang kurang jelas, maka kita memiliki konsep tabayun, check and recheck, sehingga kita tidak serta-merta men-share informasi-informasi yang terkadang bisa menyebabkan ya kontraproduktif, tidak bermanfaat, bahkan bisa menjadi provokatif terhadap informasi-informasi kepada orang lain. Maka beliau memberikan tips supaya kita terjaga ibadah dan fokus kita dalam melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Kita harus punya konsep al-ibtiad anil mazannis su. Kita harus menjauhi prasangka-prasangka negatif, sehingga dengan menjauhi prasangka-prasangka negatif kita akan bisa terfilter dari hal-hal negatif
dari era digital itu. Yang kelima, keempat adalah yang kelima adalah tentu kita al-tahalli anil mazanil hasan. Kita mempersiapkan diri, menghiasi diri dengan prasangka yang positif. Kita positif thinking terhadap dinamika era digital. Kita tidak bisa mencaci maki zaman, tapi kita harus mengarifi zaman. Kita harus mampu melakukan, menyesuaikan, beradaptasi, berakomodasi dengan realitas empiris sosial masyarakat. Maka kita harus punya sikap untuk memperbanyak positive thinking, husnuzon terhadap realitas zaman, sehingga kita bisa menjalani fokus dalam kreativitas aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Yang keenam adalah tips yang dihadirkan oleh Syekh Muhammad Hamzah adalah al-ishtirak bil amaliyatil mubasyaratiyah minal wasail al-i'lamiyah. Kita sering mengikuti kajian-kajian live, kajian-kajian langsung, live streaming seperti RRI seperti ini. Kita bisa mengaji, bisa kita muzakarah terhadap kajian-kajian otentik keagamaan, hal-hal yang sifatnya kajian-kajian up to date, kajian-kajian al-mu'asarah, hal-hal yang kontemporer terkait dengan kajian-kajian keislaman. Maka kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan online yang bisa menghadirkan keyakinan, keilmuan, dan peningkatan spiritualitas di tengah-tengah kehidupan global. Inilah yang penting bagi kita. Intinya bahwa di dalam era tantangan digital ini, kita meminjam teorinya dalam ilmu hadis, bahwa mendapatkan informasi, mendapatkan berita, apapun jenisnya, maka kita harus punya sanad, ada sumber otentik, ya, sumber yang jelas, yang tidak terputus sanadnya, fakta realitanya jelas, kemudian ada matan, ya, materi kontennya berdasarkan hal dari fakta dan realita, kemudian ada rawi, ada sumber dari informasi itu, terverifikasi datanya, sehingga kita menjadi orang yang percaya, meyakini kebenaran dari semua hal yang diinformasikan dalam dunia digital. Terlebih dalam ibadah puasa, kita mampu menjaga lidah, menjaga telinga, menjaga hati, menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang lago, hal-hal yang menyebabkan kita lupa dan lengah dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tips-tips penting yang kita perlu pelajari, antisipasi, arifi dalam menghadapi tantangan puasa di era digital. Sekali lagi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak menghadirkan apa-apa dari puasanya, tidak menghadirkan kreativitas, produktivitas, profesionalitas, spiritualitas, intelektualitas, tidak menghadirkan apa-apa dari puasanya, disebabkan karena tidak mampu mengisi kemuliaan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti Pak Tuan Guru katakan, mau puasa di era digital maupun manual, kita harus mampu mengisi kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Ya pendengar, kami langsung saja terima yang ingin bergabung. Halo Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Kopang Mas. Pak Mustaqim di Kopang. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru masalah salat sunat. Nah, kalau kita salat di masjid, mana lebih satu keduanya kerjakan, atau salat sunat wudu atau tahiyatul masjid Bapak Tuan Guru? Salah satu itu atau dua-duanya kita kerjakan atau salah satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustaqim sudah mengawalinya. Di belakangnya Pak Mustaqim. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Bapak Asrul di Lombok Timur. Bapak siapa? Asrul di Lombok Timur. Aprul. Oke, silakan Pak Aprul, langsung ke Pak Tuan Guru. Pertanyaan saya begini Pak Tuan Guru, mudah-mudahan Pak Tuan Guru tetap sehat. Amin ya rabbal Apakah alamin. boleh kita telepon-teleponan sama ayah Kempet kalau bulan puasa itu? Apakah terimbas puasa kita kalau kita bergosip malam, kita puasa, kalau siangnya kita puasa terus kita bergosip malam, apakah ikut imbas pahalanya hilang puasa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan Pak Tuan Guru langsung menanggapi Pak Mustaqim dan Pak Aprul.
Ya, terima kasih dari pendengar setia RRI, Pak Mustaqim dan Pak Asrul. Pertama, mana yang lebih dahulukan, tahiyatul masjid atau sholat sunat wudu? Di dalam fikih Syafi'iyah, bahwa begitu kita sudah masuk masjid, maka disunatkan kita sholat sunat tahiyatul masjid. Begitu kita sudah sholat tahiyatul masjid, otomatis kita sudah melaksanakan sholat sunat wudu. Ya, lebih utama kita dahulukan sholat sunat tahiyatul masjid, karena ya salah satu di antara syarat untuk kita bisa sholat adalah dengan berwudu, dengan bersuci. Tapi begitu kita masuk masjid, ada sebab kita melakukan sholat, yaitu dengan sebab kita masuk masjid, maka kita dahulukan sholat sunat tahiyatul masjid. Maka otomatis juga sholat sunat ya wudunya sudah dapat sekaligus, yaitu dengan kita berniat sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, itu Pak Mustaqim. Kemudian Pak Asrul teleponan dengan Ayang Beb di siang hari. Ya, sesungguhnya telepon itu kan wasailul ukhuwah, wasailul insaniyah. Telepon, HP itu adalah media untuk silaturahim. Jadi media silaturahim itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalin komunikasi yang informatif, konstruktif, berfaedah. Ya, di saat kita telepon pacarnya misalnya, ya sekedar say hello, bagaimana kabar, ya bagaimana kondisi, saya kira tidak ada masalah, tidak mengurangi ya pahala puasanya. Tapi jika menelpon dengan ada unsur-unsur syahwat, nah itu yang bisa mengurangi pahala puasa. Jadi hindari saja, ya kan bisa nanti malam atau pakai WA untuk bisa mengasih kabar kepada orang yang dicintai. Sedangkan dia bergosip malam tentu berdosa. Namanya gosip itu kan fitnah, ghibah. Ya, otomatis di saat dia bergosip di malam Ramadan maka berlipat ganda dosanya. Karena beribadah pada malam mulia Ramadan pahalanya berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, melakukan dosa noda di bulan Ramadan, di malam Ramadan, apalagi siang Ramadan, dosanya berlipat ganda. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan tadi kemuliaan tempat dan kemuliaan waktunya. Maka tentu ya puasanya tidak batal, karena pahala puasanya tidak batal karena puasa itu di siang hari, bukan di malam hari. Tapi tetap ya bergosip hal-hal yang tidak ada fakta realitanya itu berdosa, dan itu menyebabkan pahala kita bisa ya berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Asrul ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita terima lagi di belakangnya di GSM Pro 1. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Ila di Bayan. Dengan Ila. Oke, silahkan Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, apakah kalau kita lagi puasa itu, terus kalau kita menangis di bulan saat kita puasa apakah bisa bikin puasa kita batal? Karena kan kalau kita menangis itu keluar air mata. Itu aja sih pertanyaan Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak batal, tapi kalau diminum air matanya batal ya. Kalau saya, tapi nanti penjelasannya Pak Tuan Guru. Oke, kita satu lagi pertanyaan kita ambil dari YouTube channel dari Hadira. Assalamualaikum, saya Aisyah dari Tanah Beak, Lombok Tengah. Yang mau bertanya, apa hukumnya memberikan zakat fitrah di awal Ramadan? Terkadang ada yang masih kurang mampu di lingkungan kami. Jadi maunya awal-awal Ramadan sudah diberikan saat ini. Oke, silakan Pak Tuan Guru. Terima kasih. Ini dari Mbak Ila di Bayan. Menangis di saat berpuasa sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau air matanya ditelan. Kalau air matanya ditelan, otomatis membatalkan puasa. Sekali lagi, menangis di bulan suci Ramadan, sengaja maupun tidak sengaja, menangisnya tetap tidak batal. Apalagi menangis karena takut kepada Allah, menangis saat beribadah, itu lain hal. Bahwa orang yang menangis saat beribadah itu, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu hadis Rasulullah SAW. Nangis karena takut, nangis karena rindu kepada Allah, menangis karena ya takut dari ancaman siksa neraka, takut dari segala hal yang membahayakan dirinya. Maka itu bagian dari khasyatillah. Menangis itu adalah bagian dari khasyatillah, bagian dari takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di saat dia menangis, kemudian dia waktu itu sedang berpuasa, tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan pahala puasa. Demikian ya Pak Ella ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Aisyah di YouTube channel, zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Dia berzakat di awal Ramadan. Sesungguhnya zakat fitrah itu diwajibkan ya kepada setiap ya, yang bernyawa, yang muslim ya, yang bernyawa. Baik dia kecil, tua, muda, ya, balik tidak balik, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kapan mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu ada 3 kategori ya, yaitu mengeluarkannya pada waktu boleh. Ya, waktu boleh. Kapan boleh? Bisa dikeluarkan mulai dari tanggal 1 Ramadan. Ya, boleh dikeluarkan mulai 1 Ramadan. Apalagi misalnya melihat tetangga kiri kanan yang tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dipakai makan sahur, apalagi soal kondisi saat ini beras mahal misalnya, ya memberikan zakat fitrah di awal Ramadan itu boleh sekali, boleh. Kemudian ada waktu ikhtiyar, waktu boleh memilih, ya bisa saja yaitu mengeluarkan zakat di akhir-akhir Ramadan, bisa tanggal 25, 26, 27 dan seterusnya. Dan ada waktu wujub, ada waktu wajib untuk dikeluarkan zakat. Memang pada prinsipnya wajib, tapi waktunya, waktu batas akhir wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum imam ya takbiratul ihram saat sholat Idul Fitri. Jadi pagi hari pada tanggal 1 Syawal, di situ dia keluarkan zakat fitrah, maka itu yang waktu wujub. Tinggal kita sekarang memilih apakah kita mau mengambil waktu mubah, waktu ikhtiyar, waktu wujub. Yang penting keluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi demikian Mbak Aisyah. Oke, itu dia ya, sudah 2 pertanyaan, kita terima lagi. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Penti? Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini? Pak Prof juga apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, dengan Mbak Ica ini. Oke, Mbak Ica silahkan. Ya, apa hukumnya memakai minyak wangi di siang hari? Apakah membatalkan puasa apa tidak? Itu. Gimana itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Ica, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Zainal dari Dukukri. Oke, silakan Pak Zainal. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang nunasa niki masalah zakat fitrah. Untuk yang minta penjelasan dalil sahihnya boleh dipakai membangun zakat fitrah itu. Cuman itu aja. Kemudian yang kedua kepada Mbak Penti ini, kenapa tidak ada kuis? Ini sudah 2 kali bulan Ramadan. Oh iya. Cuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya teruskan ke produser Muzakarah Ramadan. Kenapa kuisnya hilang ya? Yang ditunggu kuisnya apa Pak Tuan Gurunya kira-kira? Oke Pak Tuan Guru, silahkan langsung dijawab. Ya, terima kasih dari Mbak Ica. Memakai minyak wangi-wangian saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Justru itu bagus. Bahkan disunatkan kita menggunakan ether, minyak harum saat kita berpuasa agar kita lebih nyaman dan fresh dan lebih ya termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Jika kita bau badan kurang nyaman gitu, apalagi kita berinteraksi dengan orang, maka menggunakan minyak harum, minyak wangi itu sesuatu yang disunnahkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ya saya ya cinta senang kepada warna harum, ya wangi-wangian. Artinya bahwa di saat kita berpuasa kita dibolehkan, kecuali nanti saat melakukan ihram, ya haji atau umrah, itu baru tidak boleh menggunakan wangi-wangian, harum-haruman ya. Jadi kalau puasa tidak masalah, tidak membatalkan ya puasa dan tidak membatalkan pahala puasa. Itu Mbak Ica. Ya silakan ya pakai wangi-wangian biar harum dan orang juga senang ya mendekat kita gitu.
Kemudian yang dari Pak Zainal terkait tentang zakat fitrah. Apa dalil boleh membangun menggunakan zakat fitrah? Begini, terjadi perkhilafan ulama, termasuk dalam ulama Syafi'iyah ya tentang zakat fitrah. Apakah boleh diberikan zakat fitrah itu ke masjid atau ke tempat yang dipakai membangun? Di situ ada pendapat ulama bahwa ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan dengan alasan bahwa itu masih dalam kategori fisabilillah. Ya, zakat fitrah diberikan kepada fisabilillah, orang membangun masjid, membangun madrasah, ya, membangun tempat-tempat ibadah, kemudian hasil zakat fitrahnya dijual, kemudian itu dipakai membangun atas nama fisabilillah atau atas nama gharimin, berhutang dari ya pembiayaan pembangunan masjid dan seterusnya. Alasan itu yang menyebabkan ulama membolehkan. Kalau nas hadis tidak kita temukan tentang itu, tapi memberikan penjelasan, interpretasi, penafsiran terhadap makna fisabilillah atau makna gharimin. Siapa yang pantas, siapa yang disebut fisabilillah, siapa yang disebut dengan gharimin. Maka dikiaskanlah orang yang membangun fasilitas-fasilitas ibadah seperti masjid, madrasah, sekolah dan lain-lain bisa dianalogikan, dikiaskan untuk ya diberikan zakat fitrah. Itu pendapat ulama yang membolehkan. Ya, ada juga ulama yang tidak membolehkan karena itu bukan peruntukannya. Jadi kalau zakat fitrah itu diperuntukkan untuk ya tu'mah, makanan untuk dimakan dan diminum oleh fakir miskin. Ya, bukan untuk dijualkan atau diuangkan atau dibendakan. Itu yang menyebabkan ya ada yang mengatakan tidak boleh. Ala kulli hal ya silakan saja menggunakan pendapat-pendapat itu masih dalam persoalan khilafiyah, punya argumen dan dalil masing-masing sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama yang tentu sumbernya berangkat dari penafsiran pemahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Mas Zainal di Kekeri. Oke, kita terima lagi ya. Halo Muzakarah Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Tuan Guru bersama penyiar? Ini dengan Bapak siapa Pak? Dengan Raden Gedor. Oke Pak Raden Gedor, silahkan. Masih bersama Pak Tuan Guru Haji Fahru Rozi. Ya, mudah-mudahan pelungguh semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Gitu, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Begitu Pak Tuan Guru. Ya sahih. Ya, pertanyaannya begini. Waktu imam selesai salat ya Isya maghrib selesai salat lah, mau berdoa mau berzikir itu biasanya dia bergeser duduknya ke kanan. Selesai salat itu mau zikir, mau itu kan, berdoa itu dia biasanya dia miring duduknya ke kanan lah begitu. Emang itu ada maknanya kira-kira? Apa kira-kira maknanya sehingga selesai salat itu kalau dia mau berzikir, berdoa itu dia duduknya miring ke kanan sedikit begitu. Begitu Pak Tuan Guru. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya kita ambil dari YouTube channel dari Hussein. Ustadz, bagaimana cara membayar kodok puasa yang bertahun-tahun sedangkan tidak sempat karena sakit? Ya, silahkan Pak Tuan Guru. Ya, terima kasih. Ini dua pertanyaan dari para pendengar RI Setia Rusatu Mataram. Pertama adalah tentang tata cara adab berzikir. Tata cara adab berzikir itu memang ada dalam keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu selesai sholat, fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat, yazkurullah subhanahu wa ta'ala, yastaghfirullah ta'ala, yusabbihallah ta'ala, yukabbirullah ta'ala, yuhamidallah. Begitu selesai, Rasulullah SAW membaca doa, membaca zikir, tahmid, tahlil, tasbih. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada dalam riwayah bahwa Rasulullah SAW itu tetap menghadap kiblah, Suatu waktu Rasulullah juga pernah dia menghadap sahabat, menghadap jamaah. Satu sisi pernah juga Rasulullah miring, bergeser cara duduk.
itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan apabila kita melakukan cara-cara seperti itu tidak melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah dibalik cara adab kita berzikir itu? Pertama, kalau misalnya kita tetap menghadap kiblat, maka sunnah kita berdoa tawajuh menghadap kiblat. Itu sebabnya ya zikir doanya tetap menghadap kiblat. Kemudian menghadap jamaah itu bagian daripada adab ihtiram, bahwa kita sedang melihat dan berkomunikasi secara spiritual dengan makmum, dengan jamaah, sehingga kita bisa berwajahan biwajhin, berhadapan dengan jamaah atau makmum. Itu filosofis dibalik menghadap langsung dengan jamaah. Ada juga miring kanan, itu adalah bagian dari cara Rasulullah SAW di dalam berzikir atau adab setelah salat. Artinya dengan kanan kita bisa menghormati ya orang yang berada di belakang kita, bisa juga menjadi saksi di saat kita pindah gerakan, pindah tempat, pindah posisi, itu akan menjadi saksi kita nanti di hari kemudian, di hari akhirat, bahwa ibadah yang kita laksanakan, tempat-tempat kita beribadah juga akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT dalam hal melakukan amal saleh. Intinya semuanya ada hikmah di balik tata cara adab tertib kita melaksanakan zikir setelah selesai sholat 5 waktu. Begitu ya Pak Raden Gedor. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Pelunggu juga tetap sehat walafiat dan bersama keluarga. Kemudian dari Pak Mas Hussein, qadha puasa bagi orang yang sakit bertahun-tahun. Tidak perlu qadha puasanya bagi orang yang sakit bertahun-tahun. Cukup fidyahkan saja, tidak memberatkan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban ya berat kepada orang sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Kalau dia sakit terus-menerus tidak diharapkan sembuhnya, fidyahkan saja. Tapi jika ya dia mampu untuk melakukan fidyah ya di saat mengqadha puasanya saat dia sehat nanti tidak masalah. Tapi jika dia sehat bertahun-tahun dia tidak pernah puasa, kemudian dia sehat, orangnya fisiknya sehat, maka dia wajib mengqadha puasanya setiap bulan sampai selesai puasanya. Setelah itu dia istighfar kepada Allah SWT. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia qadha, kemudian dia mengeluarkan fidyah, mengeluarkan 1 mud ya segenggam tangan saat kita berapa 675 ons gitu ya. Atau kalau kita berdoa ya gabungkan tangan kita gini, apa yang ada dalam isi di tangan kita itulah yang namanya 1 mud. Ya, itu kita berikan kepada fakir miskin. Jika kita sehat walafiat, jika orang itu sehat, segar bugar tapi tidak pernah melakukan puasa ya bertahun-tahun. Setelah itu istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah apabila kita melakukan kekhilafan dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksudnya Allah alam bisawab. Oke, kita terima lagi di GSM Pro 1. Assalamualaikum. Iya, terputus rupanya tadi ya. Halo, assalamualaikum. Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Ini dari Udin ini Silakan Pak Udin, silakan. Begini Pak Tuan Guru, ada pernah tak dengar kemarin ada anak kecil bertanya kepada gurunya, tapi kok tidak dijawab gitu Pak Tuan Guru. Bagaimana seandainya ya ini mau pindah bertanya kepada pedante atau gereja lah gitu, apakah yang bertanya itu aja yang masuk nyelam ke neraka atau ketiganya Pak Tuan Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Tuan Guru bisa menangkap ya. Bisa. Oke, kita ambil lagi di YouTube channel satu pertanyaan dari Husman Ahmadi. Pak Tuan Guru, di manakah waktu yang paling tepat untuk menjawab tantangan di era digital saat ini? Silakan Pak Tuan Guru. Terima kasih. Dari Pak Udin, anak kecil bertanya. Ya, bertanya tentang apa dulu yang perlu diklarifikasi. Objek pertanyaannya apa? Kalau objek pertanyaannya tentang agama, maka bertanyalah kepada ahli agama. Itu perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah
kepada orang yang punya keilmuan, keahlian. Ya, kalau bertanya tentang fikih, bertanyalah kepada ahli fikih, ulama-ulama yang fikih, tuan-guru kita yang alim, yang ngerti tentang agama. Nah, kalau urusan duniawi, ya silakan saja mau bertanya kepada siapa saja, tidak ada masalah. Urusan ekonomi, sosial, budaya, silakan bertanya kepada siapapun, mau bertanya kepada ende, bertanya kepada pastor, silakan saja. Kalau urusan terkait tentang urusan duniawi, ya tidak ada urusan tentang itu. Tidak ada persoalan surga neraka pada konteks itu. Sebab itu unsur maslahah, unsur keilmuan, keberkahan itu silakan saja bertanya kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, kalau masalah urusan agama Islam misalnya bertanya kepada pedende, mohon maaf, kepada gereja atau pastor, saya kira salah alamat, salah cara, salah tempat bertanya karena tidak sesuai dengan koridor-koridor agama. Maka pentingnya kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita agar bertanya kepada gurunya, guru yang aware, care, peduli, guru yang mursyid. Kalau istilah Bapak Maulana Syekh Tengku Zainuddin, itu ilmu guru yang mursyid. Guru yang mampu membimbing dengan hati, dengan pikiran, dengan ragawinya, sehingga muridnya bisa memahami seluk-beluk ajaran agama Allah dengan baik. Begitu ya Pak Ahmadi, Pak Udin Pak Udin. Ya. Kemudian waktu yang tepat ya dalam mengatasi tantangan digital ini. Pertama, kita harus siap digital ilmiah. Kita harus siap mengatasi digital itu dengan ilmu pengetahuan. Bahwa Quran menantang kita untuk belajar tentang digitalisasi, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Quran menantang kita, ya masyarul jin, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Anda tidak bisa menembus cakrawala langit yang 7, cakrawala bumi yang 7 lapis itu. Anda tidak akan bisa mengeksplorasinya dengan baik kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka kita harus siap dengan ilmu pengetahuan dalam kondisi apapun, mau kondisi muda, tua, ya kemudian kalau dia sehat walafiat, kita harus mampu menghadapi tantangan digitalisasi ini dengan ilmu pengetahuan. Terutama kita harus siap menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi dengan ilmu dan keyakinan dan keimanan. Itu yang perlu kita persiapkan. Lantas waktunya kapan? Ya, waktu yang baik adalah inda syababihi, di saat kita masih muda, masih remaja. Persiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan global, tantangan digital ini dengan ilmu pengetahuan, iman, takwa yang mantap, sehingga kita bisa beradaptasi dengan realitas zaman apapun zamannya. Mau zaman digital, zaman global, kita sudah siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Kenapa? Karena kita sudah siap dari sejak remaja, kemudian remaja, dewasa. Itu waktu yang tepat. Kalau usia-usia tua, saya kira lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak tawakal kepada Allah SWT. Tinggal menunggu ajalim musamma, menunggu waktu kita menghadap Allah. Kalau usia-usia kita sudah 60, 70, 80 ke atas, ya, maka waktu yang paling tepat adalah inda syababihi, inda kuwati idrakihi, di saat logika berpikir, fisik kita masih sehat. Disitulah kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan di era digital itu. Tentu bil imani wat taqwa wal ilmi wal irfan. Dengan iman, takwa dan ilmu pengetahuan yang baik akan menghadirkan jiwa semangat yang siap menghadapi tantangan apapun tantangan itu sendiri. Demikian Mas Hurman Ahmadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita masih ada waktu, kita terima lagi. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Suparlan Hadi. Oke. Yang ada di KLU Kangge. Silakan Pak Suparlan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau menanya tentang Lailatul Qadar ini. Tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu seperti apa tanda-tandanya? Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke YouTube channel, ada Jannah dari Sandik. Bagaimana hukumnya berwudu dalam keadaan tidak berpakaian? Ya, itu saja pertanyaan. Silakan Pak Tuan Guru. Terima kasih dua penanya setia RRI. Pertama tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan,
yang dihadirkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar adalah fasilitas istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Lailatul Qadar itu adalah spesial dalam pendapat ulama yang mu'tamad, pendapat ulama yang paling kuat. Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, lebih utama, lebih prioritas, lebih khusus dari 1000 bulan. Artinya bahwa kita terus siap-siap mengisi malam-malam Ramadan itu dengan beribadah. Bisa jadi Lailatul Qadar itu terbit, muncul di saat tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, bahkan 3 Ramadan, bahkan sampai 29 atau 30 Ramadan. Setiap malam dalam Ramadan itu bisa jadi muncul, bisa jadi terbit, bisa jadi terjadi di kita bagi orang-orang yang mengisi Ramadan dengan beribadah. Tapi ada tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW maupun diperkuat oleh para ulama-ulama kita. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu pertama adalah keheningan malam. Malam itu sejuk, tidak ada hiruk pikuk, damai, nyaman, tentram rasanya. Artinya itu akan muncul Lailatul Qadar. Itu di antara tanda yang pertama. Yang kedua, tanda Lailatul Qadar itu adalah adem, tidak panas. Ya, kenapa? Karena malaikat yang siang itu menghadap Allah, turun naik ke langit. Kemudian malaikat yang turun ke bumi, sehingga sinar matahari itu tidak terasa terik panasnya. Kenapa? Karena akibat sayap para malaikat. Itu penjelasan di dalam hadis. Kemudian Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya di saat ibadah, misalnya ada air yang kental yang biasanya khariqul adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Misalnya air yang biasanya mencair menjadi membeku, itu berarti itu ada tanda Lailatul Qadar. Atau pohon itu sujud, itu di antara tanda-tandanya. Jika kita melihat tanda-tanda itu menunjukkan bahwa itulah saat turunnya Lailatul Qadar. Di saat kita beribadah pada malam itu, pada saat itu doaun mustajab. Doa kita mustajab, langsung cash and carry, dikabulkan oleh Allah SWT doa kita. Di saat kita berdoa pada malam-malam turunnya Qadar, Lailatul Qadar. Maka kita taharau Lailatul Qadar. Maka carilah Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, bi asyril awakhir, di bilangan-bilangan akhir Ramadan, terutama di bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Itu tradisi Rasulullah SAW untuk kita mencari Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah pada malam itu, perlipatan gandaan pahalanya berlipat-lipat ganda sampai 1000 bulan dan seterusnya. Itu minimal 1000 bulan, ya, otomatis akan lebih banyak gandaan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya jawaban singkat saya tentang Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari jannah berwudu dengan tidak pakai baju itu makruh, ya, makruh. Tapi wudunya sah, ya, wudunya sah selama tidak menyentuh alat-alat menurut kemaluannya, ya, yang tidak membatalkan wudunya. Tapi lebih baik menggunakan sitrul aurah, ya, menutup auratnya lebih afdal, lebih terhormat, lebih berwibawa. Tapi sekalinya dia berwudu dengan tidak menutup auratnya, wudunya sah, tapi perbuatannya adalah makruh. Makruh itu lebih baik dijauhi, ya, daripada dilaksanakan. Ya itu ya Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pendengar Pro 1 RR Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tutup sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya bisa dilanjutkan besok, ya, di YouTube channel juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Pendengar, sebelum menuju closing statement, Muzakarah Ramadan ini didukung oleh mitra kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas, lembaga pilihan pertama pembayar zakat
dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita memasuki sesi akhir di acara Muzakarah Ramadan. Untuk itu kami persilakan Bapak Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan KHMH untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Prof. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, tantangan demi tantangan dalam kehidupan itu adalah suatu kemestian, terlebih di era digital saat ini. Paling tidak kita harus punya sikap pertama, komitmen keimanan kita kepada Allah, meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kreativitas ibadah kita kepada Allah meningkat. Itu akan bisa membentengi diri kita dari segala awaik, rintangan, cobaan di era digital yang sangat masif saat ini. Yang kedua adalah ada komitmen keilmuan. Kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu yang berhubungan dengan ilmu teknologi, ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama akan menghadirkan kenyamanan, akan menghadirkan kearifan pada diri kita untuk menyikapi segala problem digitalisasi di era digital. Kemudian yang ketiga adalah komitmen keadaban. Kita punya etika, punya moralitas untuk bisa men-sharing apapun informasi-informasi yang terkait tentang informasi digital. Orang yang arif adalah dia bisa membaca, memilih hal-hal yang produktif dan tidak produktif, sehingga dia menjadi hamba Allah yang bermuara kepada profesionalitas al-muttaqun. Itulah esensi kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas kehadirannya di sore ini. Besok kita berjumpa lagi ya. Insyaallah. Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikianlah Muzakarah Ramadan untuk hari ini, hari Selasa 19 Maret 2024 bertepatan dengan 8 Ramadan 1445 Hijriah. Saya Fenty Chandrasari undur pamit, dan tentu saja sudah ada rekan kami Rika Yadi yang akan menemani Anda untuk menanti tibanya azan maghrib hingga bergantinya hari. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Muzakarah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita.